Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita kali ini. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal menyelami salah satu tradisi yang paling ikonis dan pastinya paling megah dari Pulau Dewata Bali, yaitu upacara ngaben. Kalau kamu pernah liburan ke Bali dan kebetulan lihat ada arak-arakan rame banget bawa menara raksasa di jalanan, nah kemungkinan besar kamu lagi lihat ritual ini nih. Tapi percaya deh sama aku, di balik visualnya yang super spektakuler itu, ada filosofinya yang dalam banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama coba kita ubah dulu cara pandang kita soal kematian. Di hampir seluruh dunia, kematian itu kan identik banget sama kesedihan, baju hitam, tangisan, dan pemakaman di dalam tanah. Tapi di Bali, upacara kematian itu justru jadi momen yang penuh kegembiraan, perayaan yang semarak, dan pelepasan lewat api. Buat masyarakat Hindu Bali, menangisi kepergian seseorang itu malah dipercaya bakal menghambat perjalanan roh mereka. Jadi, alih-alih bersedih, mereka merayakannya dengan sukacita. Luar biasa beda kan? Nah, biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Kita bakal bahas makna di balik ngaben, terus lanjut ke filosofi Panca Mahabhuta, beragam jenis ritualnya, gimana persiapan menuju pembakaran, puncak upacara, sampai terakhir penyucian akhir perjalanan roh. Kita masuk ke bagian pertama nih, makna di balik ngaben, melepaskan belenggu duniawi. Jadi gini, buat masyarakat Hindu di Bali, ngaben ini masuk dalam kategori pitrayatnya. Ini tuh bukan sekedar prosesi ngurusin jasad ya, tapi benar-benar sebuah upacara suci yang tujuannya mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Kalau dari asal katanya sendiri, ada beberapa versi nih. Ada yang bilang dari kata beya, yang artinya bekal, ada juga yang bilang dari mengabu, yang secara harfiah artinya menjadikan abu. Tapi benang merahnya, ini adalah proses penyucian pakai elemen api. Inti yang paling penting, ngaben itu wujud cinta luar biasa dari sebuah keluarga untuk membebaskan jiwa atau yang mereka sebut atma dari cangkang fisiknya. Lanjut ke bagian kedua, filosofi Panca Mahabhuta, 5 unsur pembentuk manusia. Nah, kamu mungkin mikir, kenapa sih harus dibakar? Buat paham ini, kita harus ngerti anatomi spiritual masyarakat Bali. Mereka percaya kalau manusia itu terdiri dari 2 hal, roh atau badan halus, dan fisik alias badan kasar kita. Badan kasar ini dibentuk dari 5 unsur kosmis yang disebut Panca Mahabhuta. Ibaratnya gini, pertiwi atau tanah itu ngebentuk kulit kita, teja atau api ngebentuk darah dan daging, terus apah atau air membuahkan sumsum, bayu atau angin menciptakan tulang belulang, dan terakhir, akasa atau ruang hampa, itu yang ngebentuk urat-urat di tubuh kita. Jadi pas seseorang meninggal, yang mati itu ya cuma fisiknya aja, sementara rohnya masih utuh dan ya bisa dibilang terjebak di dalam situ. Makanya ada prinsip lebih cepat, lebih baik. Kenapa ini penting banget? Soalnya, kalau jasad cuma dikubur di tanah, butuh waktu lama banget buat hancur dan nyatu lagi sama alam. Selama fisiknya belum hancur, roh ini bakal terus ngerasa terikat sama dunia. Nah, pembakaran itu ibarat jalur ekspresnya. Api bakal mempercepat hancurnya fisik, biar kelima unsur Panca Mahabhuta tadi bisa cepat balik ke asalnya, dan sang atma nggak tersesat di tengah jalan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, beragam jenis ritual ngaben menyesuaikan kemampuan. Coba deh bayangin angka ini, 150–200 juta rupiah. Wah, gede banget kan? Angka fantastis ini biasanya merepresentasikan upacara ngaben yang benar-benar megah dan mewah. Buat keluarga yang mampu atau punya status sosial tinggi, prosesinya bakal diiringi ratusan orang. Hiasannya super cantik dan detail, dan persiapannya bisa makan waktu berhari-hari. Tapi jangan kaget dulu, coba bandingin sama angka ini, 2,5 juta rupiah. Ini jadi bukti kalau kebebasan spiritual itu nggak mandang status ekonomi. Di Bali ada yang namanya ngaben massal buat keluarga yang kurang mampu. Biayanya jauh lebih terjangkau, bahkan gak jarang ritual ini bisa gratis 100% buat mereka yang emang gak punya biaya sama sekali. Pada akhirnya pembebasan roh itu hak semua orang, tanpa terkecuali. Terus, ngaben itu ternyata ada 5 jenis loh, tergantung situasinya. Pertama, ada sawodana. Ini ngaben besar di mana jenazahnya masih utuh dan gak dikubur. Biasanya diawetin pakai formalin sambil nunggu hari baik. Terus, buat yang terkendala dana atau waktu, ada mendem sawo dan pranawa-pranawa, di mana jasadnya harus dikubur dulu. Menariknya, secara spiritual jasad ini dititipin sementara ke Dewi Durga loh. Terus ada juga pranawa buana kosa, ini khusus buat aliran orang suci Resi Brihu. Dan yang paling unik menurutku yang kelima nih, swasta. Gimana kalau jenazahnya nggak ketemu? Misalnya karena kecelakaan di laut atau meninggal di luar negeri, mereka bakal pakai kayu cendana yang dilukis aksara magis sebagai simbol jasadnya. Jadi selalu ada jalan buat nganterin roh pulang. Oke, masuk ke bagian keempat, persiapan menuju pembakaran, memutuskan ikatan duniawi.
Sebelum lihat proses puncaknya, kita harus bisa bedain dua struktur ikonik ini dulu ya. Jangan sampai ketukar. Yang namanya badai itu menara yang tinggi menjulang. Fungsinya murni buat ngusung atau bawa jenazah dari rumah menuju kuburan atau tempat pembakaran. Nah, kalau lembu, itu wadah yang bentuknya kayak hewan sapi atau lembu. Dan disinilah jenazahnya bakal ditaruh buat benar-benar dibakar. Ada 6 langkah penting nih pas persiapan. Pertama, ngulapin. Roh dipanggil biar tetap dekat sama jenazahnya. Kedua, nyiramin atau memandikan. Ini detailnya luar biasa sih. Mereka bakal naruh pecahan kaca di mata dan bunga melati di hidung jasad. Tujuannya apa? Biar kalau dia reinkarnasi nanti, dia bakal lahir dengan fisik yang sempurna. Terus, ngajum kajang. Keluarga neken kertas suci 3 kali sebagai tanda keikhlasan. Keempat, ngaskara, menyucikan roh dari sisa emosi. Kelima, memeras. Ini doa yang dituntun sama cucu mendiang. Dan terakhir puncaknya, papegatan. Keluarga benar-benar ngelelati dan memutus seutas benang putih secara fisik. Tlek! Begitu benangnya putus, putus juga ikatan cinta duniawi yang nahan roh itu di dunia ini. Kita sampai di bagian kelima. Puncak upacara pembakaran mengantarkan sang atma. Diiringi suara gong blek ganjur yang bertalu-talu, itu loh musik khas Bali yang semarak, keras dan penuh semangat banget, rombongan rame-rame mengusung menara badai ke tempat pembakaran. Nggak ada tuh yang namanya aura kesedihan, yang ada justru semangat pelepasan. Nah, di tengah jalan ada prosesi namanya pakiriman. Coba tebak, menara badai yang segede itu diapain? Diputar. Ya, diputar 3 kali berlawanan arah jarum jam. Mereka ngelakuin ini di depan rumah, di perempatan desa, dan pas di area pemakaman. Kenapa coba? Ini tuh bukan sekedar atraksi. Selain jadi simbol perpisahan, tujuannya benar-benar buat ngebingungin rohnya. Biar dia nggak ingat jalan pulang ke rumah fisiknya dan bisa fokus 100% ke alam selanjutnya. Pinter banget kan? Pas udah sampai di lokasi, jenazahnya dipindahin masuk ke dalam lembu. Nah, proses ngeseng pun dimulai. Pemuka agama bakal baca mantra dan memercikan air suci khusus yang namanya tirta pengentas buat menenangkan sang roh. Setelah itu, api mulai dinyalakan. Jasad dibakar habis sampai jadi abu. Begitu fisik kasarnya lebur, abunya dikumpulin buat tahat nganyut. Abunya lalu dihanyutkan ke laut atau sungai. Ini tujuannya buat membasuh sisa-sisa kotoran terakhir sebelum roh benar-benar bersatu sama Tuhan. Terakhir, bagian ke-6. Penyucian akhir perjalanan roh. Mengikhlaskan kepergian. Apinya udah padam nih, dan abunya juga udah nyatu sama air. Tapi buat keluarga yang ditinggalkan, ternyata masih ada satu tugas lagi. Kan rohnya udah pergi, tapi keluarganya masih ada di dunia nyata, bawa rasa kehilangan. Nah, 12 hari setelah pembakaran itu, suasana rumah harus dibersihkan secara spiritual. Namanya ritual makelut. Ini tuh upacara pamungkas buat menyucikan rumah dan keluarga dari energi duka atau sisa-sisa kesedihan. Semacam penutup yang indah banget, buat mastiin yang pergi udah tenang, dan yang ditinggalkan juga bisa melanjutkan hidup dengan hati yang lapang. Pada akhirnya, upacara ngaben ini benar-benar ngajak kita mikir ulang soal kefanaan. Kalau raga kita ini nyatanya cuma pinjaman dari kelima unsur alam, pertanyaannya, udah siap belum sih kita ngelepasinnya dengan ikhlas? Atau bahkan dengan sukacita kayak masyarakat Bali? Ini tuh perspektif yang luar biasa kuat tentang hidup, mati, dan makna cinta sejati. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Terima kasih udah ngikutin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi, tetaplah penasaran dan teruslah belajar.